Bapak ikan dulu sih. Dulu sih. Dulu sih dulu. Enggak mau. Bapak bisa melihat. Oke, terima kasih. Ada masa sudah nomornya. Aku juga terima kasih. Ya. Sekali lagi jangan panik, juga perlu diketahui peralatan yang ada di pos pengamatan Gunung Merapi Kaliurang sudah tidak berfungsi lagi, sehingga kita tidak punya alat deteksi dini. Mohon sekali lagi agar bisa dimengerti untuk meninggalkan kawasan Kaliurang atau KRB 3. Aku kan anaknya Kang Marianto itu lucu. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kabulkan oleh doa kami, ya Allah. Ikhtar wae kula nucul gitu. Tolong dibantu mas. Mana? Tengah aja mas. Ini mas. Bismillah. Aku ini, mas enggak mas. Dah. Mana sih bisa nih lama kan sini? Lama ya? Ada. Ini berarti kan bisa minum lima ya? Oke. Terus-terusan di... Iya. Pak, kerane bocor. Anu, aku selak areng PM, selak areng Merapi, besok ya. Ya tak benaknya sekedarnya besok lagi. Tapi ya itu terakhir kali saya ketemu ya itu sore itu, Mas. Pak, aku munggah Merapi. Aku munggah Merapi nek aku metuk Mbah Marijan apa ngeterke Mas Wirmon waktu itu sangat nyebutnya Merpati 1 atau nganter Agus Wiyarto. Terus dia menyebut, saya mau nganter Agus Wiyarto jemput Mbah Marijan. Berarti dua kriteria ini sudah terpenuhi. Waduh, terus aku isone bar maghrib, mobilku isone bar maghrib, saya bilang gitu. Ketika simbah sholat maghrib, Mas Agus datang. Yang saya kenal cuman Mas Agus sama Mas Tutur waktu itu. Saya tidak kenal satu orang itu, yang ternyata itu Mas Juniawan, wartawannya salah satu media. Mas Tutur itu kan rencananya itu kan mau ke atas untuk jemput Simbah. Dengan keluarga itu sangat dekat sekali. Ya ide ibaratnya kalau dulu dengan Bapak Marijan itu adalah ya antara orang tua dengan anak. Kalau dengan saya yaitu dengan antara adik dan kakak sendiri. Nah, ketika saya turun dalam kondisi mobil berjejal banyak orang, sebelum di Kelurahan Umbul itu saya bertemu dengan mobilnya Mas Agus. Di situ letaknya. Dari situ yang ikut tempatnya Mas Agus
bongkar, pindah, sebagian karena ada keluarganya Simbah berpindah ke mobil saya, mobilnya Mas Ase yang saya setir. Disitulah kemudian saya ditanya sama Mas Gus, kowe ngerti orang omahku sih ning Jalan Kaliurang barek? Saya bilang nggak tahu. Ya wes nek ora ngerti engko tak kancani. Kemudian Mas Agus menyampaikan ke Mas Tutur untuk Mas Tutur standby di depan kelurahan pada waktu itu. Skenario yang mau kita ambil dulu kan, kalau Simbah memang tidak mau, betul-betul tidak mau, nanti kan ibaratnya kan kita culik. Dalam arti saya udah siapkan untuk buat bius. Buat bius itu nanti kalau Simbah memang nggak kan udah saya rangkul, langsung saya bius aja, saya culik, saya bawa turun. Masjid. Tarik. Dulu sini. Ya. Habis tempat bermain. Habis tempat bermain. Oh iya. Meninggal itu dia setelah saya buka jaketnya menggunakan kaos lambang PMI dan lambang Jerman Red Cross, dan dia tidak terbakar tubuhnya, mung dijabut nyawani. Ini putranya. Sandal ibu siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hari ini kita berdoa melepas jasad almarhum kawan kita, saudara kita yang tidak tertutur Prianto, seorang relawan Bina Indonesia, relawan sejati kepada Ibu Bapak Ahmad Subhadi. Waktu ulang tahun.
besar biar bisa lanjut hadurnya. Masyarakat ini ya anaknya itu nggak apa ya, anaknya lebih pendiam, nggak banyak bicara. Terus anaknya anak rumahan, nggak pernah jarang lah keluar rumah tuh, jarang sekali mas. Paling kalau sekolah. Kalau masa kecilnya seperti itu, sampai SMP masih seperti itu. Jadi jarang seperti anak laki-laki yang lain main layangan, main itu jarang dia. Kebanyakan di rumah dia. SMA itu dia sudah mulai berubah sekali. SMA kelihatan sekali SMA itu terlalu drastis gitu loh perubahannya, dari SMP yang masih anak manis gitu, SMA sudah banyak berorganisasi keluar rumah, terus ke remaja masih juga, di sekolah juga ikut OSIS, ikut kegiatan-kegiatan ekstra, itu udah mulai SMA itu. Dan paling menonjol kan pas waktu kuliah dia. Kuliah itu ini sekali, organisasinya kayaknya lebih menjadi-jadi gitu loh, maksudnya dia senang berorganisasi, ikut menwa, ikut panjat tebing, itu segala macam kegiatan kuliah kan dia ikut, sampai dia tinggal pun di kampus kan mas, paling pulang seminggu sekali gitu. Itu terus sampai ikut menwa itu ya itu kalau anak-anak menwa ada ospek itu kan pasti diajak ke sini, pasti sak kompi itu ya, pokoknya halaman itu penuh dengan anak menwa, biasanya seperti itu. Yang alat penerangan masuk dulu. Alat penerangan. Yang lainnya belakang saja. Alat penerangan. Di PMI tahun berapa ya? Mas Tutur itu mulai 2006. Alurnya seperti itu, jadi rangkaian kegiatan randolnya adalah konvoy. Dan nanti posisinya parkir ya, pasti ada yang waktu itu dia masih, kalau saya katakan, prajurit yang baik, selalu menuruti perintah. Jadi betul-betul seorang prajurit, belum leader. Jadi dia sekretaris belum leader. Waktu itu iki apa iki? Prajurit yang caranya siap perintah kemanapun, siap laksanakan. Gempa Bantul. Wah, masih panjang ceritanya. Ada gempa Bantul, ada Merapi. Yang jelas gempa Bantul itu dia langsung pegang korban-korban gempa yang
istilahnya apa ya, paraplegi apa, patah tulang belakang. Pasca gempa, setelah penanganan darurat itu kita memang membutuhkan relawan-relawan yang bisa sebagai koordinator. Jadi relawan banyak, tetapi yang muncul sebagai pimpinan dan sebagai koordinator itu tidak ada. Maka kita menunjuk Mas Tutur pada waktu itu untuk mengkoordinasi bidang rehabilitasi, ya, rehabilitasi khususnya untuk penyandang-penyandang difabel karena gempa. PMI Bantul datang ke rumah yang waktu itu memang kita kaget karena saya siang itu di rumah sendiri dengan ibu saya, baru tidur nonton TV. Ada mobil ambulan datang, petugasnya masuk cuma nanyain, bener nih rumahnya Mas Kolib di Antoro? Iya. Habis itu masnya keluar bawa masuk tempat tidur. Loh, ini saya mau dibawa kemana Mas? Simbok saya juga tanya, ajeng dipotong pundi anak kulo gitu kan. Ini nganu kulo namung kan metruk. Nah, bingung. Ibu saya orang yang nggak tahu apa istilahnya, nggak tahu ilmu, nggak pernah sekolah. Dia seperti itu kan bingung, nangis. Taunya anaknya mau dibawa kemana? Nangis. Akhirnya ibu saya ikut, saya dibawa. Ternyata saya dibawa ke fisioterapi yang dibuka atau diadakan dari PMI Bantul. Ketemu teman-teman PMI itu tepatnya ya setelah perawatan luka di Yakum itu 6 bulan sekitar segitu. Lalu kembali ke Pratama, sempat berhubungan sama temen yang dulu pernah ketemu di Sarjito, lalu dapat informasi untuk ikut terapi di PMI. Waktu itu hanya terapi baru cuma 2-3 kali. Saya lalu melanjutkan sekolah di asrama Yakum itu. Selama lulus mungkin setengah semester baru pulang untuk melanjutkan PMI lagi sampai 2007. Mantap, bagus. Sering godain beliau itu. Soalnya saya datang ke PMI terus tiba-tiba langsung ditawarin mie ayam gitu. Mie ayam bro, saya masih malu-malu, ayo nggak apa-apa makan. Walaupun nggak mau tetap dikasih aja, tapi juga habis makan gitu. Memang untuk Pak Tutur nggak tahu nih kalau sama yang lain ya, tapi kalau sama saya kata-katanya pedes. Memang pedes, kalau ngomong Pak Tutur itu pedes. Mosok kowe polisi biyen pendidikan koyo ngene wae nangis, ora semangat, ora iso mlaku, rimih ya. Itu kata-kata yang sering dikeluarkan, dilontarkan. Memang pedes, cuman itu penyemangat saya. Pak Tutur itu enggak cuma kamu harus melanjutkan sekolah, kamu harus bisa bekerja, kamu harus bisa punya keterampilan, pokoknya kamu harus melanjutkan hidup kamu karena perjalanan kamu itu masih panjang dari yang lainnya. Dan dia nggak bisa saya lupa waktu refreshing itu saya digendong. Saya sering digendong sama beliau. Digendong dari ambulan masuk ke fisioterapi, saya digendong. Waktu pantai Sunda itu juga saya digendong, diajak ke tepi pantai biar saya bisa megang air pantai, karena saya sering ngomong sama beliau, Pak, aku pengen banget demok banyu, saya bilang gitu. Pak dokter itu seperti bapak, dekat sama semua pasien-pasien gempa, dekat sama yang tua, yang muda. Waktu itu saya pernah hari terakhir terapi di Code, kebetulan ulang tahun saya.
dan Pak Tutur membuatkan acara di tempat terapi itu, sebuah pesta ulang tahun kecil-kecilan, dan itu sangat spesial sekali buat saya. Waktu itu ulang tahun ke-17 saya masih ingat. Jadi setelah pasca gempa itu Mas Tutur bisa tampil sebagai TSR yang qualified ya, dalam arti kacamata pengurus ya, kami sebagai pengurus itu dia bisa sebagai inisiator dan sebagai koordinator. Dia itu seperti yang saya katakan prajurit yang baik. Sekarang dia sudah menjadi leader yang baik. Saya berada di belakang, dia di depan, saya di belakang. Kita menunjuk beliau untuk memimpin rehabilitasi, dan juga keberlanjutannya beliau dipercaya oleh teman-teman TSR. TSR di sini tenaga sukarela itu untuk ya dia bukannya pimpinan utama, tetapi dia motor penggerak. Nah, dalam kegiatan-kegiatan operasi kemanusiaan itu beliau selalu tampil, karena memang dia selain punya apa ya, istilahnya semangat, totalitas itu dari segi kemampuan biaya dan juga waktu itu beliau selalu totalitas. Selain di rehabilitasi medik buat korban gempa ya, itu pernah diajak respon banjir di Ngawi. Waktu itu kebetulan Ucil barengan pas diklat masuk ke Kop Sukarela PMI Bantul. Terus setelah gabung diajak lagi ke gempa Tasikmalaya. Kebetulan itu pas responnya di PMI yang paling jauh di Ciamis. Gempa Padang, Ucil juga terlibat, diajak merapatnya ke Kerinci selama 25 hari gitu. Kalau Tora Sudiro itu artis ya kan, kalau Mas Toro relawan ya. Kakak punya yel-yel. Nanti kalau kakak bilang kita semua tidak takut gempa sama gini ya. Kita semua tidak takut gempa. Yang kiri. Oh. Yang mana ini? Kiri atau kanan? Kiri. Kiri atau kanan? Yang kiri. Nah, itu pengalaman anak-anak lintas Sumatera dari Jogja ke Kerinci, Sungai Penuh, Padang, pulang jalan darat itu sekian hari itu lupa. Itu pengalaman yang kelihatannya jarang yang melakukan itu, karena ada Tutur Prianto ini. Nggak ada Tutur Prianto ini, nggak ada yang berani. Kalau kita operasi jarak jauh, gimana anggarannya untuk BBM? Nanti di sepanjang jalan banyak pom bensin. Artinya apa? Aku nggak ngerti. Apakah dia nggak nyebut aku duit itu nggak? Panjang jalan nanti banyak pom bensin istilahnya itu. Oke, berangkat. Dia berani menjadi borak. Yang pinjam dia loh, bukan dia minta. Nggak pernah. Kang Tutur itu minta itu nggak pernah. Selalu dia bilang saya pinjam, saya yang pinjam. Jadinya pokoknya kita jalan selesai, kita nggak pernah mengevaluasi wah kita sukses gitu, enggak ya. Tapi kita selalu kurang adoh. Jadi kurang adoh kita mati ada mau nang kono wae. Padang itu waktu itu sebelum ke Merapi, kan ada Merapi itu bersamaan dengan gempa Mentawai. Tutur itu ngajak ke Mentawai. Nek Merapi kesuwen, aku tak neng Mentawai. Itu dia begitu. Tapi ternyata akhirnya Merapi meletus. Kesuwen itu bukan kesuwen meletusnya, tapi kesuwen PMI mengatur strategi menghadapi Merapi yang mau meletus ini. Kita mensikapinya dengan istilahnya apa ya,
kayak nututi layangan pedot lah, istilahnya ketika mereka benar-benar berniat gitu kan, kemudian mempunyai semangat untuk harus maka pengurus yang ngalah dan dia yang istilahnya menindaklanjuti apa yang telah ia kerjakan seperti itu. Jadi dia itu relawan yang dikatakan nekat, dikatakan berani, berani nih nekat. Kadang-kadang kan kami merasa kalau sudah di masyarakat ya udah ini, kadang kita di nomor 2 kan gitu. Begitu di PMI juga kami itu ya nomor 2, pokoknya mesti PMI sih kayak mesti gitu loh. Kalau sama temen pokoknya lebih mengutamakan temennya, lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, daripada keluarganya mungkin Mas. Terakhir kali dia itu pas nggak punya uang, kayaknya cuma bilang punya uang 75.000, terus tiba-tiba ada orang datang, kita nggak kenal orang itu minta tolong buat beli obat anaknya, ya sama mak tuh dikasihkan semua. Terus ditanya lah, kok bisa datang ke sini lah, saya dikasih tahu orang kalau minta bantuan tempat Pak Tutur aja masih dikasih. Padahal ya saat itu ya cuma pegang duit seperti itu, cerita sama saya, duit gue serono loh 75.000 kayak ke uang. Tapi dia nggak pernah ini hal-hal seperti hal-hal yang bersifat materi itu dia nggak pernah mengeluh masalahnya. Kang Tutur ini bersedia menginfakkan waktunya, jiwanya, raganya, bahkan hartanya, apa yang dia miliki itu untuk masyarakat di sekitarnya, luar biasa. Sampah-sampah semua. Jadi setiap sampah ya. Setiap sekolah. Iya, sebelum kita nanti action untuk kita nanti spasi aktif untuk mengumpulkan sampah. Kita coba apa? Kita mau kemana ini, Bro? Jalan-jalan lagi. Jalan-jalan kakak. Sambil mengingat lupa. Lupa apa ya? Menolak ngeleng-ngeleng. Menolak lupa. Wah, serem tenan ini. Kiri, Bin. Kiri, terus kiri. Kanan kiri. Kiri. Nah, ya. Oke. Aku harus dikelingan nganu iki yo. Apa jenenge? Neng Negara. Udu. Neng Gempa Jawa Barat iki. Posisi ngene iki dalane udan, tau to? Posisi udan. Nah, truk Brimob ra iso nganti munggah di bantuan iki. Tutur nganti brebes mili pada waktu kuwi. Ngai paketan kuwi. Aku alah. Kali Cil. Kali nganeng awir Cil. Oh. Nah, iki kok banjir. Dureng praone lanal ya Cil. Oh. Evakuasi ning Koden Ngawi. Nanti jero kene iki kebak banyu. Brae. Sampai terus ke kanan bae Pak yo. Ya ngerus. Yo kanan sithik, Bro. Yo banyu kuwi. Kanan. Tim tutur adalah tim advan, tim pertama kali bila mana terjadi bencana. Itulah tim yang pertama kali, satu untuk asesmen, yang kedua evakuasi, 3 pertolongan, dan nantinya hasil asesmen itu dilaporkan di PMI untuk ditindaklanjuti. Kenapa dinamakan tim tutur? Karena untuk meneruskan perjuangan almarhum Tutur Priyanto. Kenapa Tutur Priyanto sangat dekat dengan kita, terus kita namakan ini tim tutur, karena almarhum Tutur Priyanto itu sebagai panutan tauladan kami. Semangat dia sangat besar, jadi kita yang masih muda untuk meneruskan semangat beliau.
warisan yang ditinggalkan almarhum ini warisan yang sangat-sangat luar biasa. Yang menurut saya kalau dideskripsikan itu menjadi buku yang jilidnya banyak. Warisan yang yang saat kami dapatkan adalah warisan kesemestaan dan juga adalah salah satu dari 7 prinsip PMI, yaitu kesemestaan. Bahkan kita tahu bahwa sewaktu Mas Tutur masih hidup, Mas Tutur menembus batas gitu. Seperti tadi ke Padang, ke Bojonegoro, ke beberapa tempat di Nusantara juga sangat jarang gitu. Bahkan mungkin PMI DIY aja yang berani seperti itu. Yang lainnya PMI menunggu izin, tapi kita dengan semangat kesemestaan, kemanusiaan dan kesemestaan, kita bisa manapun juga kita bisa diterima. Ikhlas, jadi tanpa pamrih. Ya keberanian dan ikhlasan itu tadi. Keberanian dan keikhlasan itu. Berani ikhlas itu sangat banget ya. Biasanya wedi karo ora ikhlas.